Halo semua, kembali bersama saya Polar, cara pembahasan review dan spoiler seller anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode ketiga. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Akhirnya kita bisa melihat dengan jelas ya kedatangan dan kekuatan dari karakter baru kita, yaitu murid ketiga dari kelas Jujutsu yang bersama Itadori dan Fushiguro di sini. Dan kita bisa melihat sebuah aksinya yang cukup keren juga dengan melihat pertarungan si Itadori bersama si karakter cewek baru ini yang bernama Nobara Kogisaki, yang akan saya jelaskan lagi mengenai kekuatan yang dia pakai dalam video ini. Dan juga sebenarnya dalam episode ini ada sebuah adegan tambahan dalam ceritanya juga mengenai karakter dan ingatan dari si Nogasaki, di mana dia sedang mengingat seorang perempuan yang bernama Saori. Tenang aja, dia nggak kenapa-napa dan masih hidup juga sampai di cerita chapter terbarunya, karena baru diceritakan juga dengan lengkapnya sebenarnya di chapter 125 dan sekarang masih di chapter 126 ketika dalam pembuatan video ini ya, dimana karakter ini adalah seorang yang membawa kenangan si Nobara mengenai hidupnya yang cukup cerah di dalam desa yang dia benci. Dan di akhir pembahasan video saya akan memberikan sebuah spoiler untuk kalian yang ingin mendengar gambaran cerita yang akan terjadi pada episode keempat, dan semua itu akan saya bahas secara bertahap dalam video kali ini ya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan episode 3 dari seri anime Jujutsu Kaisen? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu videonya nih biar lebih mudah ditemukan oleh orang lain. Jadi thank you ya. Pada pembahasan pertama saya akan coba menjelaskan mengenai karakter baru kita di sini yang bernama Nobara Kogisaki, di mana dia ini adalah pengguna kekuatan kutukan yang menggunakan palu, paku, dan boneka jerami. Jika kalian sering melihat kebudayaan Jepang mengenai kutukan, mungkin tidak akan asing lagi dengan kekuatan dari karakter ini. Karena dalam sejarah Jepang, boneka jerami ini biasanya dikaitkan dengan hal mistis untuk mengutuk orang yang dibenci. Kasarnya jika Indonesia, kita mungkin lebih sering mengenal hal ini sebagai cara untuk menyantet orang. Namun jika di Jepang, mungkin di beberapa cerita kita pernah melihat ketika orang membenci seseorang akan memaku foto orang yang dibenci dengan boneka jerami dan dipaku di pohon keramat. Itu yang sering terjadi di cerita mistis di Jepang. Seharusnya seperti itu. Terlebih juga biasanya penggambaran orang yang melakukan hal ini biasanya digambarkan sebagai orang yang tidak waras atau stres dan berpakaian aneh, atau itu hanya digunakan sebagai lelucon saja untuk orang sana. Namun sangat gue apresiasi dalam cerita ini adalah mereka membuat seni kutukannya menjadi sebuah senjata untuk bisa melawan makhluk halus atau monster atau iblis lah bisa dibilang. Apalagi kekuatan dari Nobara ini kelihatannya cukup keren ya yang di animasinya, karena efek-efek saat dia menggunakan pakunya itu mungkin lebih keren ketika dianimasikan dibandingkan di manganya. Ada efek-efek api atau hawa biru untuk mengikuti jurus paku yang dipakai oleh Nobara. Terlebih lagi, kekuatan Nobara itu tidak hanya mementalkan pakunya ke arah lawan, karena boneka jeraminya ini cukup berguna juga tuh untuk membuat lawan langsung tewas ketika boneka jeraminya disandingkan dengan bagian tubuh atau benda dari sasaran musuhnya. Sama seperti kutukannya yang biasanya yang saya bilang, kita bisa pakai foto, bisa pakai rambut dan segala macamnya, lalu kita pakukan ke pohon keramat, itu biasanya langsung kena kutukan. Nah, bedanya di sini kan si Nobara ini menggunakan badan dari iblisnya untuk dijadikan sebuah target dari boneka jeraminya dan melakukan kutukan langsung ke dalam jantung si iblisnya. Jadi langsung tewas iblisnya. Keren tuh beneran, seriusan. Terlebih kekuatan dari boneka jerami si Nobara ini sebenarnya nggak sampai situ aja teman-teman, karena efek dari kekuatan ini akan sangat sering dipakai nantinya sama si Nobara ketika dia sedang melawan musuh yang sulit dan musuhnya itu nggak akan langsung tewas kayak melawan iblis lemah kayak di sini. Dan itu yang akan kita lihat sebenarnya di episode 4, karena mereka tidak lama-lama juga untuk menunjukkan sebuah pertarungan berat di episode 4 nantinya. By the way, ketika gue mendengar suara dari Seiyuji Nobara ini, cukup berasa ya mendengar logat-logat suara dari desa di Jepangnya itu. Ya, saya kurang tahu logatnya seperti apa atau daerah mana, tapi harusnya jika kamu sering mendengar suara di anime dengan bahasa Jepang yang biasa dan mendengar suara yang dipakai dari logat dalam cerita anime, mungkin bisa mendengar suara khas logat dari Jepang dari karakter Nobara di sini ya. Masuk dalam pembahasan kedua, di mana ada sebuah adegan yang memang tidak diceritakan dengan jelas sebenarnya di komiknya ketika di awal-awal chapter, karena dia cuma diberikan sebuah ingatan kata-kata biasa dan tidak begitu jelas di panel cerita komiknya, yaitu adalah ketika si Nobara mengingat sebuah ingatan dirinya ketika masih kecil dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Saori. Bukan Saori saus tiram ya, itu buat masak, lain lagi. Di mana dia dalam ingatannya itu, dia adalah seorang perempuan orang kota yang pindah ke
ke desa tempat Nobara tinggal. Namun karena diskriminasi yang keras, dia akhirnya terpaksa untuk pindah. Dan disitulah Nobara sebenarnya menangis dan membenci perilaku dari orang-orang desa yang membenci si Saori ini. Oleh karena itulah dia sangat membenci orang desa di sana. Namun teman-teman, ini ceritanya sebenarnya ada di chapter 125 dan tidak diceritakan dengan jelas di chapter 4 ketika si Nobara dan Itadori sedang bertarung melawan iblis di episode ini. Dan juga sebenarnya ada satu lagi temannya Nobara yang ikut bersama mereka, namun tidak diceritakan di sini karena mungkin hanya diceritakan mengenai dari Saori dan Nobara saja. Sayang sih, cuman ya nggak apa-apa, toh cuman flashback biasa aja. Dan itu sudah gua masukin ke dalam video ini ya, cuplikan dari komiknya. Nah, saya mendapatkan pertanyaan mengenai episode ini, sebuah pertanyaan mengenai senjata yang dipakai sama Itadori. Ada yang bertanya, apakah senjata ini akan menjadi senjata tetap si Itadori saat bertarung? Untuk menjawab itu, enggak teman-teman. Di episode depan harusnya ini pedang sudah hancur ya ketika melawan iblis yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sedikit spoiler, Itadori itu tidak akan memakai senjata apa-apa untuk kedepannya karena dia akan memakai tangan dan kekuatan otot saja untuk melawan iblis. Ya sebenarnya tanda-tandanya sih sudah kelihatan sih dari awal cerita kan, karena Itadori ini selalu memakai tangannya untuk memukul iblis yang dia lawan dari awal episode. Namun yang ini kan baru aja dikasih senjata. Namun nantinya dia akan jarang memakai pedang ini dan mulai belajar untuk memakai tangannya sebagai senjata. Jadi kayak hand to hand combat lah dia ini. Untuk pembahasan terakhir, mungkin saya akan ngasih spoiler sedikit untuk pencerita selanjutnya. Dimana jika kalian tidak ingin melihat spoiler yang ada di sini, bisa di-close aja videonya. Ingat, saya sudah berikan peringatan, jadi tak usah menikmaki-maki saya di kolom komentar, karena sudah diperingatkan. Jadi pada episode selanjutnya, jalur cerita mungkin tidak akan terlihat bagus ya keadaannya. Karena karakter kita di sini akan menjalankan misi di tempat di mana ada sebuah curse womb atau janin terkutuk lah bisa dibilang. Dimana janin ini berisikan sebuah iblis yang akan lahir dan mungkin akan menjadi iblis tingkat tinggi. Yang sayangnya benar-benar terjadi di mana sang iblis sudah lahir dan menjadi sebuah iblis tingkat tinggi dan memiliki kekuatan yang cukup hebat sampai-sampai semua karakter kita di sini tidak bisa melawan mereka dengan sempurna karena Anda mengirimkan anak-anak baru ke tempat misi yang berbahaya. Gimana jadinya kan? Malah membahayakan hidup mereka. Apalagi di sini Itadori yang belum bisa apa-apa, masih sempat untuk bisa melawan iblis kuatnya sampai-sampai tangannya terputus ketika melawan iblis yang lahir dari curse womb ini. Apalagi kita mungkin akan bisa melihat si Itadori merasakan ketakutan sekali lagi akan kematian yang dia hadapi pada pertarungannya di sini. Dan kita sebenarnya sudah melihat ya di ending episode ini ada sebuah ringkasan yang bilang satu orang meninggal dalam misi yang dilakukan. Nah, langsung saya bilang, di sini Itadori bersama Sukuna yang melawan monster itu sampai titik darah penghabisan. Si Itadori yang tetap ingin melawan si iblis tanpa bantuan dari Sukuna. Dan akhirnya menang sih karena Sukuna juga. Cuman akhirnya si Itadori ini meninggal. Tapi tenang saja, dia nggak akan meninggal juga kok, karena nantinya dia akan dibangkitkan sama si Sukuna setelah membuat perjanjian. Namun sampai chapter terbarunya, perjanjian ini masih belum diketahui atau perjanjian seperti apa yang dilakukan si Itadori bersama Sukuna, yang membuat si Sukuna ini cukup anteng dalam cerita season satunya kali ini mungkin. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen episode ketiga. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya ya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Terlebih juga membantu videonya agar dapat direkomendasikan ke orang-orang juga. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.